Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih berkenaan dengan masalah sunnah hayat, yang mana tertuang di dalam halaman 21. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab dikemukakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Dan sunnah hayat salat ada 15 macam. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama, mengangkatkan dua tangan ketika membaca takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, kemudian ketika akan ruku'. Wa rab'u minhu, kemudian naik dari ruku'. Wa wad'ul yamina ala simali, kemudian menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawajjuhu wal isti'azatu, kemudian membaca doa tawajjuh, yakni wajjahtu wajhiya. Wal jahru fi maudihi wa jahru fi maudi'ihi, kemudian mengeraskan suara, mengeraskan bacaan pada tempat jahar. Kemudian wal israru fi maudi'ihi, dan menyembunyikan bacaan pada tempatnya. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian akan kita lanjutkan dengan wat ta'minu, yaitu membaca amin. Jadi membaca amin itu adalah sunnah hayat. Kalau enggak dibaca, enggak apa-apa. Ya, kalau kita enggak membaca amin ketika imam selesai membacakan Fatihah, kita kemudian tidak membaca amin, tidak mengapa. Ya, tidak perlu kita sujud syahwi. Termasuk Sunnah hayat. Ya, membaca amin itu termasuk sunnah hayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca amin ya adalah sunnah hayat. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau membaca amin.
Kalau saya gimana? Kurang enggak, Pak? Sehingga orang yang berada di sampingnya di sop awal mendengar. Kenapa deh? Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah ada ditambahkan, ada tambahan fayar tajahu biha al masjidu, maka karenanya masjid menjadi seolah terguncang karena makmum tuh kan banyak, amin serasa serentak, masjid terasa bergoyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi masjid itu terasa berguncang karena dengan serempak jamaah saat itu membaca amin. Itu adalah tambahan riwayat daripada Ibnu Majah. Nggih. Ntar ya kita nanti kita dialog ya. Setelah pengajian. Setelah kita baca ini kita akan ngobrol. Ya. Ditambahin aminnya gimana? Biwalidayya amin. Ya. Membaca amin ini disunnahkan pula bagi para makmum, dan aminnya makmum ada mengiringi bacaan aminnya imam bareng tuh. Waladdallin. Amin imam sama makmum berbarengan baca aminnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya berbarengan dengan bacaan malaikat, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah diperbuat. Ya, jadi jangan sangka ya bahwasanya yang berjamaah itu hanya kita saja, kaum manusia. Bisa jadi juga malaikat yang tidak kelihatan sama kita ikut berjamaah. Ketika kita berbareng, kita amin berbarengan juga dengan aminnya malaikat, ya, maka diampunilah dosa-dosa, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud berbunyi, idza amanna lil imamu fa'aminu. Apabila imam membaca amin, maka membacalah kalian amin. Jadi sekali lagi itulah dalil-dalil mengenai amin. Dalam hal ini mengucapkan amin menjadi sunnah hayat di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qira'atus surrati
ba'dal Fatihati, yaitu membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini juga sunnah hayat, membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini juga adalah sunnah hayat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah setelah Al-Fatihah yaitu 2 rakaat pertama sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratim ma'aha fi rak'atainil ulayaini minas salati zuhri wa salatil asr. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca ummul kitab, yakni Al-Fatihah, dan beserta membaca surat di dalam 2 rakaat pertama salat zuhur dan salat asyar. Salat zuhur dan salat asar itu kan sir. Bagaimana kok kalian tahu? Ada yang bertanya kepada para sahabat bahwasanya beliau membaca Al-Fatihah atau membaca surah. Diperhatikan, dilihat dari gerak janggutnya Kanjeng Nabi, bahwa geraknya Kanjeng Nabi itu membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau membaca surah pada sholat subuh, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis mengeraskan bacaan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk makmum tidak perlu membaca yang lain selain Fatihah pada salat jahar, yakni salat yang disunnahkan Fatihah dan surah dibaca keras. Jadi kalau makmum itu hanya baca Al-Fatihah saja. Bacaan pertama kita diam sambil menyimak bacaan Fatihahnya imam. Menyimak. Syukur-syukur kita bisa mengartikan bacaan Fatihahnya imam, sehingga kita semakin menjadi khusyuk. Waladdallin. Amin. Kemudian imam membaca surah. Jadi kita saat itu baca Al-Fatihah, nggak perlu lagi membaca surah. Bagi makmum hanya membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Ummul Qur'an di Fatihatil kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Makanya imam dan makmum sebagaimanapun bentuknya harus membaca Al-Fatihah. Makmum ketika sholat zahar tidak perlu baca Al-Fatihah. Tidak perlu baca surah. Dia harus membaca Al-Fatihah. Karena tadi itu tidak ada sholat kecuali membaca di Fatihatil
di Fatihatil Kitab, yaitu Al-Fatihah. Untuk makmum tidak perlu membaca yang lain selain Fatihah pada sholat-sholat jahar, yakni sholat yang disunahkan Fatihah dan surah dibaca keras. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan lain-lain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Terasa berat beliau membaca, dan ketika telah usai, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, barangkali kalian tadi membaca sesuatu di belakang imam kalian. Barangkali kalian tadi membaca sesuatu di belakang imam kalian. Kemudian kata perawi, kami semua menjawab, wahai Rasulullah, ya, wallahi, demi Allah kami membaca. Lalu sabda beliau, la taqra'u illa bi ummil Qur'an, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Janganlah kalian membaca kecuali Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Janganlah kalian membaca kecuali Ummul Quran, karena sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Jadi kewajiban si makmum adalah membaca Al-Fatihah. Siapapun orangnya yang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan surah hanya sunnah hayat. Kemudian dalam riwayat lain, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahurtu bihi illa bi ummil Qur'an. Kalian jangan membaca sesuatu surah apapun dari Al-Quran bila aku mengeraskan bacaan Al-Quranku, kecuali Ummul Quran. Bila Kanjeng Nabi Muhammad mengeraskan suaranya membaca Quran, maka kita nggak perlu membaca yang lain kecuali Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah wa takbiratu inda rafi wal khabdi, yaitu membaca takbir di saat bangun dan turun membungkuk. Membaca takbir di saat bangun dan turun membungkuk. Ya. Dalilnya adalah dari Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sholat bersama orang-orang. Beliau, yaitu Abu Hurairah, bertakbir ketika turun dan naik, dan ketika selesai sholat beliau berkata, sesungguhnya sholatku lebih sesuai dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kamu semua, yaitu turun baca takbir, naik pun baca takbir. Apakah turun untuk sujud
ataukah turun untuk ruku. Naik juga membaca takbir, yaitu naik dari sujud. Kemudian marilah kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah membaca sami Allahu liman hamidah wa qaulu sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ya, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Hal ini dalilnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma qaswa mankibaihi wa idza kabbara lirruku' fa'ala mislahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana lakal hamdu wa la yaf'alu zalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar kedua pundaknya. Tangannya sejajar dengan kedua pundak. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Sing boten-boten baik ya. Gitu. Jadi sejajar dengan pundak. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar kedua pundaknya. Dan ketika ruku beliau berbuat seperti itu juga ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika ruku Allahu Akbar, ruku. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Ketika turun untuk ruku dan naik ruku maka diangkat tangannya. Beliau berbuat serupa. Lalu membaca Rabbana lakal hamdu, yang biasa kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh, ya. Namun ketika bersujud beliau tidak berbuat atau beliau tidak mengangkat kedua tangan. Demikian pula ketika bangkit dari sujud, ya. Setelah i'tidal kan sujud. Setelah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, sujud. Takbir, tapi tidak perlu mengangkat kedua tangan. Jadi yang diangkat kedua tangan adalah ketika ruku dan bangun dari ruku. Tapi takbir ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan. Kemudian bangun dari sujud pun tidak perlu mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbir.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini ya. Mari silakan bagi yang ingin sharing, berdiskusi. Kita tutup dulu sementara pengajian kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.